Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersuka cita dan bersyukur atas anugerah dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama pagi hari ini bangun dari tempat istirahat kita untuk kembali bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan selalu baik dan terus baik di dalam kehidupan kita. Kita akan mengawali kehidupan kita pagi hari ini dengan sebuah renungan firman Tuhan yang akan menjadi kebenaran dan kekuatan kita di dalam perjalanan iman kita bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Hosea pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-9, dan kita akan melihat bagaimana bangsa Israel yang sudah tidak di dalam kesetiaannya kepada Tuhan dan sudah tidak di dalam panggilannya yang benar di dalam Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua dan 13. Di situ dikatakan, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka, sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Dan ayatnya yang ke-13, celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku, binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Nah, kita melihat di dalam pembacaan ini begitu kitab Hosea ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah lari dari panggilan Tuhan. Dan itulah menggambarkan mungkin kehidupan kita juga saat ini, gereja-gereja Tuhan saat ini yang sudah mulai membelokkan kebenaran firman Tuhan, tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya. Tetapi kitab Hosea ini kembali mengingatkan kita bahwa bagaimana kita sebagai umat Tuhan mau mengingat kembali apa tujuan panggilan kita di dalam Tuhan, apa tugas kita di dalam Tuhan. Nah, kita seringkali mungkin mulai melupakan setiap apa yang menjadi komitmen iman kita, melupakan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam panggilan iman kita. Tetapi kita perlu ketahui bahwa setiap panggilan kita memiliki suatu anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan. Baik kita sebagai mungkin dianugerahkan sebagai penginjil, bahkan sebagai hambanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagai lady worship, sebagai singers, sebagai pegawai kantor, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan akan pekerjaan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa semua itu kita lakukan karena anugerah Tuhan. Mungkin terkadang yang seringkali membuat kita kecewa dan mulai mundur dari panggilan kita karena kita sudah mulai merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam pelayanan kita. Kita merasa kecewa, kita direndahkan, kita tidak dihargai dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang bentuk pelayanan kita di dalam Tuhan itu tidak mempengaruhi kehidupan kita untuk terus setia dan melakukan panggilan kita di dalam Tuhan, dan terus menyadari bahwa setiap anugerah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengalami semua ini, itu semua karena Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita kembali mengingat bahwa sebagai pemberi, Allah sebagai pemberi anugerah di dalam kehidupan kita, kita akan selalu menempatkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan di dalam segi kehidupan kita. Mungkin kita mengalami suatu problema yang membuat kita juga mulai mundur dari pelayanan kita. Tetapi ingat bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah luntur. Bahkan Tuhan selalu berjanji dalam kehidupan kita, Dia akan setia sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Bahkan kita lihat, kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang 10 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, lakukanlah tugas panggilanmu dengan setia, karena ada upah yang menantinya. Nah, upah kita di dalam pelayanan kita ini adalah anugerah Tuhan untuk kita mencapai sesuatu kehidupan yang kekal, yang memberikan kita kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, tetapi kehidupan di dalam Tuhan yang akan kita capai, yang akan kita miliki nantinya adalah kehidupan yang kekal. Itu yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, supaya kita terus mengingat bahwa kita mau terus berjalan di dalam sumber kita yang utama, yaitu di dalam Tuhan. Dan
menyelidiki hati kita. Apakah terus kita benar-benar mempusatkan Tuhan menjadi pusat di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita, dan kita kembali menyadari kehidupan kita bahwa kita mau melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau kembali diingatkan menjadi orang-orang yang tidak meninggalkan kesetiaan Tuhan, percaya akan kesetiaan Tuhan, tetap hidup di dalam kesetiaan Tuhan, karena tanpa itu semua kita tidak dapat berbuat apa-apa dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan terus memberkati kita dengan kesehatan, sukacita, dan terus melayani bersama-sama di dalam Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin.